Sebuah kamar indekos di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu di dalamnya. Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta Fenomena rupiah. unik kembali datang dari Indonesia. Setelah istilah aura farming sempat viral, kini giliran suara trompet dari bocah asal Bandung yang mendunia. Adalah Rahmat Fauzan, santri kelas 4 SD di Pondok Pesantren Al-Basyariah 1 Cibaduyut, Kota Bandung. Suara trompet khas yang ia hasilkan dengan mulutnya sukses menarik perhatian dunia. Akun-akun klub sepak bola top dunia seperti Manchester United, Liverpool, PSG, hingga Juventus ikut membagikan video Fauzan. Bahkan, akun resmi Premier League juga ikut mengunggahnya. Yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan kelas 6 SD yang berusia 12 tahun diduga dibunuh dan dilecehkan di kawasan Kampung Sepatan, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Korban ditemukan dengan kondisi luka pada bagian wajah. Warga digegerkan dengan penemuan jasad bocah kelas 6 SD yang masih berusia 12 tahun di salah satu rumah yang berada di Kampung Sepatan, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka di bagian wajah. Korban FI diduga dibunuh dan diperkosa oleh seorang remaja yang masih berusia 16 tahun. Menurut pihak keluarga, korban awalnya diajak oleh pelaku ke rumahnya. Rumah pelaku dan korban tidak jauh, berjarak kurang lebih 500 meter. Dari hasil penyelidikan, korban tewas lantaran lehernya dijerat kabel charger handphone oleh pelaku. Selain itu, korban juga mendapati kekerasan seksual. Hebatnya lagi, selain jago menirukan suara trompet, Fauzan juga dikenal dengan suara merdunya saat mengumandangkan azan dan sudah menorehkan sejumlah prestasi di bidang tersebut. Sampai habis nafas, nggak bisa bernafas maksudnya. Kemudian melakukan hal yang tidak terpuji terhadap alat vital dari korban. Belum diketahui pasti motif pelaku tega membunuh korban. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni rekan bermain korban, tetangga, dan keluarga korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Jenazah VI, korban pembunuhan oleh tetangganya, disemayamkan di rumah duka di Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya jasad telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari keterangan warga, sebelum ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan, korban dan rekannya diajak ke rumah kontrakan pelaku. Sesampainya di kontrakan, pelaku menyuruh rekan korban untuk pulang. Keluarga dan warga kemudian mencari korban lantaran tak kembali hingga larut malam. Pulang-pulang tuh baru dicari, itu aja dicari nggak ketemu-temu. Pas ini warga sini kan pada nyari juga ke sono, ke rumahnya pelaku itu. Terus si pelakunya juga ada, dia nahan-nahan, maaf katanya jangan masuk gitu. Terus pas itu kan warga kan maksa-maksum. Kelihatan rambutnya ditutupi kain-kain gitu. Usai disemayamkan, keluarga membawa jenazah korban ke kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya terapis berusia 14 tahun di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta terus diselidiki polisi. Sampel organ korban diperiksa untuk mengetahui penyebab kematiannya. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis.
Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan kekerasan terhadap siswa kepala sekolah SMAN 1 Cimarga dinonaktifkan sementara. Sebelumnya, aksi kekerasan tersebut terjadi karena diduga siswa ketahuan merokok. Ratusan siswa berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Awalnya korban inisial RI dan IN dipanggil untuk diberikan teguran karena diduga ketahuan merokok. Namun, oknum kepala sekolah mengamuk dan memukul korban berkali-kali hingga pingsan. Aksi protes berlangsung damai, namun penuh emosi. Beberapa guru terlihat mencoba menenangkan para siswa. Sebagian siswa yang menyaksikan kejadian sempat pingsan, sementara korban IN dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini. Nggak pure Pak ini. Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau total? Semua itu? Karena di bawah tekanan Pak. Menjadi atensi prioritas, tujuannya adalah supaya peserta didik kita segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Selain itu, Kepala UPDT Pendidikan Wilayah Lebak menyebut telah menginstruksikan agar kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Cimarga segera kembali berjalan normal. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lagi-lagi ratusan siswa keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Kali ini terjadi di SMP 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kasus keracunan massal menu MBG juga kembali terjadi di Tulung Agung. Korban keracunan datang silih berganti ke posko di SMP 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka yang memiliki gejala keracunan langsung ditangani tim medis. Sementara pasien yang kondisinya parah dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya para korban ini dibawa orang tuanya dari rumah dengan keluhan mual, pusing, dan sesak nafas. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat segera melakukan penanganan darurat begitu menerima laporan kejadian tersebut. Fokus dulu ke penanganan dulu sama rujukan. Jadi untuk total masih belum bisa, angkanya masih belum bisa ya karena bertambah terus. Tapi udah lebih dari 100 Bu dipastikan? Ada. Posko Kecamatan SMP 1 Cisarua saat ini sudah melakukan penanganan kepada siswa korban MBG sejak Selasa siang hingga Rabu dini hari. Total korban keracunan MBG berjumlah 161, namun berkurang setelah korban pulang ke rumah masing-masing. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulung Agung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun, menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis.
Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal News melaporkan.